Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran daring prakarya pengolahan kelas 9 semester 1 materi 3 masih dengan topik pengolahan bahan pangan hasil peternakan, masih bersama Bu Nini Purwantini. Anak-anakku, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang teknik pengolahan untuk bahan pangan hasil peternakan. Ada berbagai macam ya anak-anak ya. Ada teknik boiling, braising, simmering, roasting, grilling, dan lain-lainnya. Nah, untuk materi kali ini masih terkait dengan materi minggu yang lalu. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana prosedur atau tahapan pengolahan bahan pangan hasil peternakan. Nah, untuk materi 3 ini setelah pertemuan 3 anak-anak tujuan pembelajaran kita ya. Setelah anak-anak belajar nanti diharapkan anak-anak dapat menguraikan tahapan pembuatan makanan dari bahan pangan hasil peternakan, kemudian menjelaskan bagaimana tekniknya, penyajiannya, kemasannya, syarat kemasan, jenis bahan, dan sebagainya. Nah, itu tujuan kita. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang prosedur atau tahapan pembuatan makanan dari bahan pangan hasil peternakan. Sebelum kita mengolah bahan pangan hasil peternakan ini, tentu saja kita harus merencanakan supaya apa anak-anak? Supaya hasil yang kita dapatkan nanti bisa sesuai dengan yang kita harapkan, atau hasilnya bagus ya, baik sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga kita harus merencanakan dulu kira-kira kita akan membuat apa, kenapa kita membuat itu, seperti itu ya. Jadi kita yang pertama identifikasi kebutuhan dulu. Apa yang akan kita buat, kenapa harus membuat itu, kita perlu apa misalnya ya. Kita tahu, kita sudah belajar tentang manfaat daging ini sangat banyak sekali ya, sangat penting bagi kesehatan tubuh kita, sehingga daging ini sangat bagus untuk dikonsumsi dalam menu kita sehari-hari ya anak-anak ya. Nah, karena kita harus sering mengkonsumsi daging, maka kita perlu jenis atau variasi olahan makanan daging yang banyak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebosanan ya. Kemudian setelah itu kita mencari ide apa ya kira-kira olahan yang akan kita masak. Kira-kira jenis masakan apa ya yang banyak disukai orang, banyak digemari orang, kemudian bahan bakunya gampang diperoleh atau mudah diperoleh. Nah, contohnya kita membuat ayam crispy saja ya, gitu ya, karena tentu saja ini sangat digemari anak-anak ya. Bu Nini yakin ini kamar anak-anak semua hobi nih makan ayam crispy. Baik, setelah perencanaan tentu kita langsung ke melaksanakan ya. Jadi pelaksanaan pengolahan. Tetapi sebelum melaksanakan tentu ada persiapan yang harus kita lakukan. Misalnya persiapan bahan. Bahan yang akan kita olah itu sudah harus siap, alat-alatnya juga. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu resepnya. Resepnya seperti apa? Jadi ketika kita sudah tahu resep, misalnya tadi ayam crispy ya, ayam crispy kita tentukan. Nah, kita sudah akan tahu bahannya apa, alatnya apa, kemudian kita buat rancangan anggaran belanja sehingga kita bisa memperkirakan pengeluaran atau biaya yang harus kita keluarkan. Setelah kita tahu resep ayam crispy itu bisa kalian bisa kalian tahu dari internet atau dari buku-buku resep, dari bertanya kepada orang tua, atau bahkan kalian boleh bertanya pada penjual ayam crispy anak-anak ya. Nah, setelah tahu resepnya, kemudian ada bahan, kemudian ada alat, siap kita melakukan proses pelaksanaan memasak. Nah, ini proses memasak ini akan mudah kita pelajari bagaimana cara membuatnya ya. Ini ada di dalam resep cara membuatnya. Tetapi kalian nanti bisa belajar. Bu Nini akan memberikan modul nanti di Google Classroom kalian. Bu Nini akan kirimkan modul, kemudian termasuk PowerPoint ini yang Bu Nini jelaskan, kemudian
ada video ya, nanti di Google Classroom kalian bisa belajar tentang bagaimana memasaknya. Ini ada juga diagram alirnya, ini cara mengolah supaya kalian cepat memahami. Nanti kalian bisa belajar melalui Google Classroom ya, bagaimana proses memasak dari resep ayam crispy ini. Nah, setelah memasak sudah ada hasil dari masakan itu, tentu harus disajikan dan dikemas. Jadi tahap ketiga yaitu penyajian dan pengemasan. Nah, penyajian dan pengemasan ini adalah proses akhir dari proses pengolahan hasil pangan, hasil makanan dari hasil peternakan ini. Nah, yang harus diperhatikan adalah wadah penyajian dan estetikanya, wadah penyajian dan keindahannya, wadah kemasan, keindahan dan kesehatan. Baik, kita lanjut pada penyajiannya. Nah, penyajian ini adalah proses akhir dari tahapan pengolahan anak-anak. Setelah hasil masakan siap untuk disajikan, nah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebagai contoh ya, teknik penyajiannya, makanan harus diletakkan di dasar wadah. Jika terdapat simbol atau logo, makanan harus ditempatkan di bawah logo pada wadah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, makanan pelengkap seperti sayuran ditata di sebelah kiri makanan utama. Kemudian letakkan saus terpisah di wadah yang lain. Makanan harus dihias dengan bahan serta warna yang serasi dan dapat dimakan. Sebelum disajikan, makanan harus diperiksa kembali kebersihan dan perawatannya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menyajikan makanan ya anak-anak ya. Selanjutnya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika kita menyajikan makanan. Prinsip wadah. Jadi wadah untuk penyajian makanan ini harus terpisah. Misalnya antara makanan pokok dengan pelengkapnya itu harus diberi wadah tersendiri supaya tidak terjadi kontaminasi ya. Kemudian prinsip air, jadi makanan yang berkuah itu juga ketika akan dihidangkan baru disajikan begitu ya. Misalnya makanan yang berkuah dengan kuah santan, misalnya gulai, misalnya gitu ya. Jadi disajikan ketika supaya tidak lekas basi. Prinsip edible part ini digunakan wadah atau alat yang aman atau tidak membahayakan bagi kesehatan kita. Ya, kalau bisa semua bahan untuk penyajian ini bisa untuk dimakan. Jadi jangan yang membahayakan. Misalnya kita menyajikan dengan staples, dengan tusuk gigi gitu ya. Ini sangat membahayakan. Kalau sampai tertelan, ini sangat bahaya bagi tubuh kita. Kemudian prinsip pemisahan tadi, masakan dengan beberapa pelengkap itu dipisahkan dengan wadah-wadah tersendiri. Kemudian prinsip panas, jadi makanan yang disajikan panas ini harus diperhatikan wadahnya yang menyesuaikan. Prinsip alat bersih ini jelas. Nah, prinsip handling ini prinsip yang menghindari makanan itu bersentuhan atau kontak langsung dengan tubuh kita, seperti misalnya tangan, mulut gitu ya, untuk menjaga kebersihan dari makanan itu. Kemudian prinsip higien dan sanitasi. Nah, ini selain penyajian itu makanan itu tampil cantik, dia juga harus kebersihannya harus dijaga. Nah, selanjutnya kemasan anak-anak. Pengemasan ini juga proses akhir dari pengolahan makanan sebelum makanan itu dipasarkan atau dijual kepada konsumen ya. Nah, ini fungsinya sebagai perlindungan dari produk itu sendiri. Kemudian fungsinya untuk penanganan dari beberapa hal, fungsi untuk pemasaran. Selanjutnya syarat kemasan anak-anak ini ya, ada beberapa, dapat melindungi isi, mudah dibuka dan mudah ditutup, bentuk dan ukurannya menarik, labelingnya harus jelas dan komplit, harus menggunakan bahan yang ramah lingkungan, harus menggunakan bahan yang dapat menjaga mutu dan sebagainya. Selanjutnya kriterianya kemasan itu tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari masakan yang sudah dihasilkan. Kemudian mudah didapat, bahan kemasan dan penyajiannya aman dan bagi kesehatan dan bersih.
Nah, ini adalah contoh dari bahan-bahan pengemas untuk makanan dari hasil peternakan yang sudah diolah anak-anak. Ini bahannya dari kaleng atau dari logam. Nah, bahan dari kaleng atau logam ini sebenarnya bahan yang terbaik yang digunakan untuk mengemas bahan pangan dari produk dari hasil ternak ini. Nah, sering kita jumpai ya anak-anak ya, ini kaleng, ini aluminium foil ya, aluminium foil. Kemudian ini contoh abon yang dikemas yang siap jual ya, ini sering kita jumpai di toko-toko. Kemudian ini corned beef ya, ini dikemas juga dalam kaleng. Kemudian rendang. Nah, ini sosis yang dikemas juga dalam aluminium foil ini anak-anak. Selanjutnya selain kaleng ada plastik ya, plastik juga sangat mudah didapatkan untuk mengemas bahan pangan hasil peternakan. Ini kita lihat produknya, ada ayam, kemudian ada ayam bumbu ayam panggang, ada corned beef, bakso sapi, abon sapi, nugget ayam. Nah, ini sering sekali kita menjumpai produk-produk seperti ini ya di toko-toko ketika kita mau belanja. Nah, selanjutnya selain plastik tadi juga masih ada kardus. Kardus juga sering digunakan untuk pengemasan ketika makanan hasil peternakan ini akan dijual kepada konsumen. Selanjutnya masih ada anak-anak bahan lainnya yaitu edible film. Edible film ini lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan. Ya anak-anak. Jadi ini sangat tipis ya, contohnya edible film. Jadi bahan edible film digunakan untuk mengemas, tapi bisa juga untuk dimakan. Contohnya edible film ini ya sering kita digunakan untuk melapisi buah ini ya, buah manisan buah misalnya seperti itu. Ini bisa langsung dimakan sama buahnya. Selain itu mungkin kalian sering mengkonsumsi obat-obatan ya. Obat kita kan sering ada kapsul gitu ya yang bentuknya bening gitu seperti ini. Ya, ini nih bisa langsung dikonsumsi atau dimakan oleh manusia. Contoh yang lain ya, ini membuat semacam sushi ya, makanan dengan tapi ini yang digunakan adalah bahannya edible film, bisa langsung dimakan. Nah, ini contoh-contoh produk yang dikemas menggunakan edible film anak-anak. Contohnya sosis ya, contohnya sosis. Mana tadi? Contohnya sosis ya anak-anak ya tadi ya. Nah ini sosis. Kemudian ada smoked beef, ini daging asap. Kemudian ini ada keju. Nah, ini dikemas dengan edible film yang ini bisa langsung dikonsumsi oleh manusia, jadi aman untuk kesehatan kita. Nah, itu anak-anak terkait dengan proses atau tahapan pembuatan bahan pangan hasil peternakan termasuk penyajian dan pengemasannya. Untuk pertemuan 3 kali ini saya kira saya cukupkan sampai di sini. Anak-anak silahkan kalian membaca materi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom kalian. Ada modul, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada video ini ya, kemudian ada kuis ya, ada kuis yang harus kalian kerjakan di Google Classroom kalian. Nah, tolong diperhatikan nanti batas akhir dari pengumpulan kuis ini, jangan sampai terlambat ya anak-anak ya. Ayo semangat belajar, semangat pagi, awali hari ini dengan doa, kemudian semangat yang tinggi untuk belajar, kemudian jangan lupa selalu bersyukur, dan jangan lupa juga karena kalian belajar di rumah ya, harus selalu care dengan keadaan rumah, harus perhatian dengan lingkungan di rumah, selalu membantu orang tua ya. Nah, anak-anakku, sekian dari Ibu Nini, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.